hari ini Jumat 17 Januari 2025 pukul 10.15 di Makulanan Batu Poron. Saya Komandan Lanang Batu Poron dan Kolonel Laut Muhammad Anto Maulana menyampaikan bahwa tadi pagi sekira pukul 04.00 tim Quick Response dari Lanang Batu Poron tim 2 yang dipimpin oleh Kapten Eko melaksanakan penangkapan terhadap peredaran rokok ilegal dari Pamekasan menuju, ada yang ke Bojonegoro, ada yang menuju ke Sidoarjo, ada yang menuju ke Lamongan. Peredaran rokok ilegal tanpa cukai ini cukup meresahkan di Bangkalan ini. Oleh sebab itu, sebenarnya pada pukul 10.00, ulangi 22.00, kami mendapat informasi dari tim intelijen kami yang kami turunkan di Pamekasan terkait adanya pengiriman rokok tanpa cukai dari Pamekasan pada pukul 24.00. Kami bersama tim 10.00 melaksanakan persiapan, melaksanakan penyekatan dan sebagainya. Akhirnya kami menangkap 3 unit kendaraan jenis truk, kol diesel, mobil Honda Jazz dan Grand Max. Dengan ketika kami melaksanakan penggeledahan terdapat rokok cukai sebanyak kurang lebih ada 27 koli. Jadi sekarang ini sindikatnya mungkin agak lebih bagus Pak ya. Jadi mobil-mobil sipil diangkut untuk rokok-rokok ilegal. Ini merupakan bentuk keseriusan kita terutama di Forkopimda yang ada di Kabupaten Bangkalan. Jadi kalau tadi disampaikan bahwasanya terkait masalah cukai ini itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena di situ sudah disampaikan tadi ada hak atau nilai yang harusnya masuk negara tapi itu tidak masuk ke negara dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentunya dari sisi penerimaan negara yang harusnya menjadi hak negara itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung. Disinilah merupakan bentuk sinergitas daripada Forkopimda yang ada di Bangkalan ini agar supaya jangan hanya selama ini yang sudah berada di sini untuk di wilayah Kabupaten Bangkalan, Forkopimda solid, sinergitasnya bagus. Terus kemudian terkait dengan ketahanan pangan, terus hal-hal lainnya itu bagus. Akan tetapi terhadap masalah peredaran rokok ilegal ini masih menjadi PR besar bagi kita. Makanya di sini Pak Darlana beserta jajaran mengundang untuk Forkopimda agar supaya ikut bersama-sama mengetahui persis kejadian ini, agar supaya ini menjadi acuan, agar supaya masyarakat tidak gampang-gampang juga melakukan tindakan atau hal serupa. Karena itu sebagaimana yang ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017, di situ ada ketentuan, ada sanksi pidananya. Di samping juga ada juga sanksi denda. Jadi kalau dulu itu kita pilih, tapi sekarang tidak. Sekarang itu ada di samping ada ketentuan pidana, juga ada ketentuan pidana dendanya juga. Dan itu kedua-duanya kumulatif, bukan alternatif, bukan memilih. Sehingga itu yang menjadi concern kita. Di samping tadi ketentuan pidana dan ketentuan denda juga ada ketentuan minimalnya. Jadi pembuat undang-undang itu sudah membuat sedemikian rupa, membuat sanksi-sanksi yang lebih tegas agar supaya tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai sedemikian. Tapi masih tetap juga. Jadi kita mengharap ke depan jangan sampai menjadi beredar di
masyarakat bahwasanya wah dibatalkan bagus, tapi peredaran narkoba dan peredaran rokok ilegalnya tidak bagus. Nah, makanya ini kita komitmen bersama supaya ke depan ini sudah nantinya bisa diketahui oleh semua pihak agar jangan sekali-kali melakukan tindakan atau hal-hal yang menyimpang, karena akan kita tindak. Kita tidak main-main. Tadi untuk itu saudara sekalian, untuk kebersamaan kita semua, tidak hanya aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga diharapkan untuk berkontribusi mengamankan hak-hak negara ini. Tugas masyarakat adalah tidak menjual, tidak mengkonsumsi, tidak mengedarkan, tidak mengamankan yang bukan haknya, tidak mengawal yang bukan haknya. Jadi untuk itu ketika kita bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa menghadapi semua masalah, termasuk permasalahan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Potongan cukai tadi akan dilaksanakan pemeriksaan lanjut oleh Bea Cukai. Sementara kerugian negara lebih dari 500 juta. Dengan rokok tanpa cukai ini sementara yang bisa diirikan kurang lebih 500 juta, nanti akan ditindaklanjutin dari Kepala Bea Cukai ke kejaksaan dan sebagainya. Jadi ini menepis anggapan kalau kita itu tidak pro. Nah, jadi ini bentuk keseriusan dari Polda terutama didukung oleh penanganan, dibuktikan dengan melakukan penangkapan. Ini kan siapa saja boleh kalau kita menemukan di jalur ada mungkin kemudian kita serahkan kepada Bea Cukai untuk proses lanjutnya. Biar tidak bau dikirim seolah-olah barang pecah. Modus operasi baru ini Pak, Bea Cukai. Jadi kalau ada pemeriksaan dia bilangnya barang pecah. Tidak bisa, Tidak bau. bau. Sekarang tidak bau. Tidak bau. Oh, kayak di sini. Nah, ini Pak. Jadi dia dibungkus dengan durian dan sebagainya ini. Jadi nggak baunya. Ada ininya juga. Bau durian, bau pete. Bukan oleh-oleh, Pak. Ini ada di sini Pak. Rokoknya kalau kita buka semua sama. Nah, ini rokok semua ini isinya. Ini durian dari Pamekasan mungkin ya? Pekatenan. Nah, ini rokoknya yang bisa kita inikan. Bentuknya sama seperti yang tadi. Rokoknya seperti ini Pak. Sama Pak. Jadi ada grill, ada ininya. Jadi dia bungkus ketika ada pemeriksaan seperti itu Pak. Sopi mana? Sopi namanya yang udah disediakan. Rokoknya ini yang ini kan slogan. Satu aja rokoknya. Rokok semua. Saya kurang tahu barangnya. Ini rokok ini juga ini. Nah, ini kan teman-teman. Jadi, tadi barusan saya buka, saya sobek, isinya rokok ini. Nah, tapi tulisannya di sini bukan rokok.